Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura di sini. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan dukungan Anda dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendukung dakwah. Dan mudah-mudahan Anda dan kita semua dijadikan orang yang sukses, mudah dalam segala urusannya. Yang terpenting adalah sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Nah, kali ini ada seorang debater muslim dengan debater Kristen. Nah, setelah di akhir acara maka debater muslim ini meninggalkan arena tanpa pamit. Yuk kita saksikan bagaimana Herdi ini melarikan diri. Santai. Kamu mau coba membawa narasi Ali Imran 59. Coba kamu tunjuk di mana Adam disebut kalimatnya, kalamnya, kalimatul. Kalamnya mana? Ya, di mana? Sebentar, jangan. Saya jawab sekarang. Kamu kata sebentar. Nanti kamu jawab nanti ya. Jadi kamu buktikan penciptaan Adam dengan katamu ini sebagai pembanding. Tetapi ini tidak ada narasi Adam itu diciptakan, itu Adam itu adalah kalimatnya, enggak. Beda bro. Jadi Adam itu dibentuk dari debu tanah, lalu ditiupkan ruh. Ya, beda ya. Nah Isa, apakah dia debu tanah? Kalau sama, ya enggak kan? Karena ditiupkan ruh. Jadi gini ya. Masa harus saya mengedukasi Anda dari Quran, bro? Jangan begitu, jangan. Saya malu, bro. Serius. Saya tidak suka, bro. 171 ya. 171. Isa di sini bukan debu tanah, bro. Adam debu tanah. Ya. Adam debu tanah nih. Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya. Ya, Adam, sini saya kasih lihat kamu ya. Adam, Isa itu menurut Allah diciptakan ruh 9 bulan lahir kan. Nah Adam 200 tahun belum jadi bro. Sini, bentar. Nah, itulah menurut saya kegagalan si Herdi ini. Padahal ketika ada di dalam Al-Qur'an, yakni penciptaan Isa itu adalah seperti penciptaan Adam. Artinya dari kalimat kun, jadilah fayakunu, maka kemudian jadi. Nah, yang dibicarakan oleh Herdi ini adalah prosesnya seperti itu. Yang dibicarakan oleh Herdi ini adalah sebuah prosesnya ketika menjadi, bukan ketika Tuhan menciptakan. Jadi begini, kun, ketika Allah berfirman kun, jadilah, maka kemudian sesuatu itu berproses sehingga dia itu jadi seperti itu. Artinya disitulah yang disebut dengan kun, jadilah fayakunu, maka jadilah. Nah, kita jangan berbicara prosesnya dulu. Kalau prosesnya itu bisa beda. Contohnya Tuhannya orang Kristen ini berada di dalam rahim, kemudian keluar, lahir dari situ sebagaimana manusia pada umumnya keluarnya dari situ gitu. Sedangkan Adam ini tanpa mengalami kelahiran, tanpa ada ibu yang merawat gitu loh. Nah, ini menurut saya lebih hebat Adam malah daripada Tuhannya orang Kristen ini. Lebih hebat Adam.
Karena Adam tidak ada yang merawat bisa hidup. Kalau Yesus itu ada yang menyusui biar Yesus ini tambah besar, biar mendapat asupan gizi, disusui oleh Maria dan seterusnya, dikasih makan dan seterusnya gitu. Itu masih masih apa ya, masih ada yang merawat Yesus ini. Ada yang nitei, ada yang nyusui gitu. Tapi anehnya setelah besar malah diakui sebagai Tuhan. Ini kan aneh sebenarnya. Nah, yuk Nek lanjut. Jadi saya ya yang ngajari kamu ya. Aduh, mana ya? Bentar. Di pause dulu waktunya, kawan-kawan. Saya cari dulu Adam 200 tahun belum jadi-jadi. Kalau ya. Di pause ya waktu saya juga di pause dong tadi. Iya, saya cari data bro. Karena kamu mau coba menarasikan ke nanti, nggak apa-apa. Kamu diberi waktu 2 menit, cuma nggak apa-apa. Sampai 200 tahun ini, 200 tahun ketemu, baru dianggap selesai pun nggak apa-apa. Nah, bentar ya. Bentar, 200 tahun. Nah ini. Bentar, saya balikin nih. Aduh, bro serius, saya malu. Kesannya saya mengajari Anda. Serius. Oke. Dijelaskan di dalam satu hadis ketika Allah ingin meniupkan ruh kepada Adam AS, maka diperintahkannya ruh itu untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam mulai dari otaknya dan berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. 200 tahun Adam belum jadi. Lalu kun fayakunnya apa yang kamu sebut kun fayakun? Kun fayakun itu enggak berapa sakti. Kalimatnya yang sakti. Oke? Harus kamu pahami ya. 200 tahun belum jadi Adam. Lalu turunlah ruh mata sehingga Adam dapat melihat dirinya berupa lumpur yang kering. Belum jadi. 200 tahun nih. Ini 200 tahun. Nih. 200 tahun Adam belum jadi. Ya, waktu habis. Habis. Oke, lanjut. Nah, di sini si Herdi ini masih saja ngotot pada sebuah prosesnya gitu loh. Jadi yang dia bicarakan prosesnya, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran. Penciptaan Adam itu seperti penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Penciptaannya artinya dengan kalimat kun, jadilah fayakunu, maka jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara prosesnya, ini berapa tahun, yang satunya berapa tahun. Ini bukan itunya. Kalau masalah proses masih lebih hebat Adam gitu loh daripada Yesus gitu. Yang dituhankan oleh Herdi ini, Yesus yang dituhankan oleh Herdi ini masih lebih hebat Adam. Adam loh begitu jadi plek, tidak ada yang menyusui, ya. Tidak ada yang netei. Kalau Yesus coba gak ditetei seperti itu. Mau makan apa gitu. Ya jelas ditetei supaya Yesus ini tumbuh besar, mendapat asupan gizi, maka disusui oleh Maria seperti itu. Masa setelah ditetei waktu kecil, setelah besar mau dijadikan Tuhan, ini kan aneh gitu loh. Kalau masalah proses, misalkan Adam 200 tahun atau Yesus ini 9 bulan misalkan, itu adalah sebuah prosesnya. Orang manusia aja pembuatannya sama ya. Contohnya gini, si Herdi ini punya istri, terus ada lagi tetangganya punya istri, buatnya sama gitu loh. Buatnya sama, artinya proses membuat anak ini sama gitu loh, ke istrinya gitu loh, sama-sama lembut. Tetapi di situ beda prosesnya. Ada misalkan anaknya si Herdi ini 3 bulan sudah keluar karena keguguran. Ada atau anaknya Herdi ini 7 bulan keluar. Yang satunya 2 tahun sampai 1 tahun, 1 tahun lebih. Atau satunya 9 bulan seperti itu. Ini gak sama gitu loh. Proses ini namanya. Buatnya sama. Nah seperti itulah gambarannya. Jadi gambaran Nabi Isa, penciptaan Nabi Isa dengan penciptaan Adam itu adalah sama penciptaannya. Namun prosesnya lah yang beda seperti itu. Jadi Herdi ini menurut saya sih saya gak bisa
mengatakan bodoh sih sebenarnya, nggak boleh mengatakan bodoh. Tapi saya lebih suka Herdi ini adalah, eee, "Waduh, di mana kamu ini, Dek? Sate sate." Ya, oke, aku share langsung aja nih ya. Share Al-Quran surat, nah, coba ya perhatikan teman-teman ya. Inna dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 59, inna masalah Isa indallahi kamasalah Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa sama di sisi Allah seperti Adam ya. Apa yang sama? Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yang samanya ini Herdi adalah kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Siapa yang mengatakan jadilah dia? Itu Allah ketika berkata kun fayakun, maka jadilah dia. Kalau literasi yang kamu sampaikan itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa kamu pertanggungjawabkan? Karena rujukannya apa? Lalu teman-teman, saya tidak ingin melebar kemana-mana ya. Saya bertanya apa, dijawab apa. Coba bayangkan teman-teman ya. Padahal ini dilihat oleh orang-orang Kristen loh. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Oleh karenanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen akan masuk neraka. Pada hari itu ya, aku akan berterus terang kepada mereka nyala daripada ya. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggil Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan Yesus? Kami bernubuat demi namamu Tuhan Yesus. Maka saya terangkan suara ini ya. Tolong, suara siapa ini? Disuruh dua gunting ya kan? Ya Allah, suara siapa ini? Bang, dulu bang itu, bang MDN tadi. Ini waktunya berjalan ini. Stop ya. Waktunya dulu tadi. Waktunya. Bang MDM kan itu. Ya, berarti yang ini ya. Ya, tidak ada. Silakan. Ya, tolong ditambahin sedikit ya, tadi lagi ngomong kok. Tidak ada Yesus pada hari terakhir banyak orang Tuhan dan lain sebagainya. Karena Yesus kaget, karena Yesus tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan, kenapa dituhankan? Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa firman menjelma menjadi manusia Yesus. Masalah tadi Adam, kamu sotoyan. Sekarang saya mau tanya ke kamu tahu domir nggak? Ada berapa domir itu sebutkan? Kamu berbicara Al-Quran, baca saja tidak bisa. Aku berbicara Biblosmu perjanjian lama, bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani, bisa baca Arab. Nah kamu sekarang gini aja, 52 orang ya, belum juga yang di YouTube. Tidak pernah Yesus, gak usah lagi jawab, apalagi kamu tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Tidak pernah Yesus mengajarkan firman menjelma menjadi manusia Yesus. Dan tidak pernah Musa mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tidak ada satu diksi pun di dalam Torah Sefer Bereshit Shemot Baikra Bemidbar Gebarim bahwa Roh HaKodes adalah Tuhan. Jadi ajaranmu itu adalah ajaran buatan manusia sebagaimana yang Yesus katakan ya. Begitu. Jadi ada sekarang pertanyaan saya tentang Al-Quran tidak pernah kamu jawab. Di mana Yesus itu adalah kalamullah? Tidak pernah ada. Kamu ngerti apa tentang bahasa Arab? Ya, kalau kamu mau nanti kita coba berdialog, berdiskusi ringan bahasa Arab. Atau kamu sebutkan domir itu ada berapa? Ya, saya contohkan huma, dia, huma, una, anda, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ananahum. Coba kamu bisa nggak kayak gitu? Kamu berbicara berdasarkan asumsi. Tadi saya tanya, ini waktunya ini sedikit ya. Saya tanya tadi, kalam dan kalimat katanya lebih rendah kalam. Di mana dasarnya? Nggak usah jawab tentang Yesus menerima firman lah. Itu memang tidak ada. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya bahwa kalam lebih rendah daripada firman? Silahkan jawab. Sama domir, sebutkan yang tadi saya contohkan. Menang. Oh menang. Oke, jadi gini ya Bro Yonatan Andar ya. Hari ini saya mendapat suatu kesempatan untuk mengajari Anda. Domir itu ada 14 bro ya. Ada huwa, ada huma, ada huma, ada iya, ada huma, una, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahmu. Itu domir, ada 14. Nah, dari 14 domir ini, Allah juga memakai kata huwa. Allahmu bisa diidentifikasi laki-laki karena menggunakan domir huwa. Ini kejutan buat Anda, biar Anda teredukasi ya bro. Sorry. Nah begitulah
Herdi ini tidak tahu, cuman dia itu berdasarkan pada tulisan, domer, hua dan seterusnya. Tetapi Herdi ini sendiri sebenarnya tidak paham bahwa di dalam domer itu sendiri ada isyarah. Artinya di sini misalkan gini, sesuatu benda untuk menghormati benda itu walaupun dia itu bukan laki-laki, bukan perempuan bisa dikatakan menggunakan domer mudzakkar. Contohnya seperti ini. Hada kitabun. Nah, ini kitab. Nah, apakah kitab ini laki-laki atau perempuan? No, 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 tidak. Disinilah yang tidak fair dipahami. Jadi dia itu sebenarnya apa ya? Cuman mendengarkan dari orang, kemudian dia itu dikatakan seperti itu. Banyak sekali ya, seperti Christian Prince dan juga orang-orang yang fobia terhadap Islam itu menjelaskan tentang itu, dan kemudian channel-channel itu diambil oleh Herdi, dan Herdi sendiri sebenarnya tidak paham tentang apa itu seperti kalimat-kalimat seperti itu. Dan soalnya apa? Baca aja Herdi ini nggak tahu gitu loh. Baca aja, baca Arabnya aja nggak tahu gitu loh. Itulah Herdi. Saya sudah cukup sabar sih meladeni Anda dari tadi asumsi Anda, tetapi Anda tidak mau menunjukkan suatu etikat baik berdiskusi dengan data, dengan dalil. Ya, gini bro, Adam, ya Adam itu diciptakan dengan kata kun fayakun. Jadilah. Oke, saya kasih lihat ya bukunya. Tadi kawan Anda sudah saya kasih lihat Suma dan mungkin kawan-kawan Muslim yang lain ya. Oke, ini nih saya kasih lihat dulu ini domir bro, ada 14 di domirnya. Jadi Allah menggunakan narasi huwa. Allahmu laki-laki bro. Dia kata ganti satu orang laki-laki. Makanya di dalam surah Al-An'am 101, Allah itu tidak punya anak karena dia tidak memiliki istri. Sekiranya dia punya istri pasti dia punya anak. Artinya Allah sedang memposisikan dia adalah suami. Suami itu adalah laki-laki. Itu kejutan buat Anda. Oke, lanjut. Apa ya? Nah, itulah yang tidak dipahami oleh Herdi sebenarnya. Pada dasarnya ya, ketika ada kalimat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya, dengan makhluk apapun di dunia ini, kan seperti itu. Nah, di situ ketika kalimat hada atau huwa itu dinisbatkan pada sesuatu yang tidak sama dengan makhluk, maka dia itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Saya contohkan gini aja ya, sederhana saja. Misalkan ada maktabun, ini bangku. Apakah bangku itu laki-laki atau perempuan? Tidak. Disinilah yang Herdi tidak ketahui gitu. Sebenarnya ketika disebut muannas dan mudzakkar itu bila dinisbatkan kepada sesuatu yang mempunyai jenis kelamin seperti itu. Seperti misalkan hewan ini laki-laki atau perempuan, kemudian manusia laki-laki atau perempuan, itu bisa penggunaan kalimat itu misalkan menggunakan hiya atau huwah seperti itu. Namun ketika itu misalkan ke kayu, ada syajarun, misalkan ini kayu. Jadi kayu mati misalkan gitu ya. Maka itu apakah itu laki-laki atau perempuan? Tidak seperti itu pemahamannya. Di sinilah membuktikan bahwa Herdi ini apa? Cuman Bani Targum. Artinya umat terjemahan seperti itu. Jadi begitulah Bani Targum gitu loh. Lagi. Jadi saya tidak akan apa ya, cuman Herdi ini menurut saya kurang paham aja sebenarnya. Saya tidak bisa atau tidak boleh mengatakan Herdi ini bodoh gitu loh. Jadi gak boleh seperti itu. Saya cuman mengatakan bahwa Herdi ini tidak paham seperti itu. Ya seperti Sakti, gimana kamu itu Dek Herdi? Buat bude di Herdi, Dek Sakti kamu itu di. Nah, ini ya bro, ini 200 tahun ya ini. Nah, nih, Adam belum jadi 200 tahun. Lalu kamu bandingkan dengan Isa 9 bulan langsung lahir bro. Oke, ini 200 tahun belum kelar-kelar. Lalu kamu samakan penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Aduh, apa yang sama bro? Ini sumbernya dari sini. Nah, biar kalau kamu pengen saya kasih gratis.
Nah, si Herdi ini lagi membicarakan sebuah prosesnya, bukan berbicara tentang penciptaannya seperti itu. Gini aja, saya mungkin Herdi ini ya gak tahu ya, mungkin Herdi ini ya kurang wawasan lah sehingga apa dia itu gak paham seperti itu. Contohnya gini, orang itu punya suami, punya istri, misalkan gitu ya. Orang itu misalkan ada dua orang laki-laki, keduanya ini sama-sama punya istri, seperti itu. Cara buat anak itu sama gitu loh, sama gitu loh. Namun prosesnya itu kadang-kadang tidak sama gitu loh. Ada yang lahir 3 bulan keluar namanya keguguran misalkan. Ada yang 7 bulan itu prematur. Ada yang 9 bulan. Ada yang apa ya? Ada yang setahun gitu. Padahal itu cara buatnya sama gitu loh. Gimana itu? Apakah itu dikatakan nggak sama? Ya enggak lah, sama buatnya itu sama gitu loh. Sama laki-laki dan perempuan seperti itu sama. Jadi kalau Herdi ini kalimat seperti itu aja gak paham dan selalu lari ke prosesnya, maka menurut saya Herdi ini kurang paham. Jadi saya tidak bisa, tak bolehlah mengatakan Herdi ini bodoh ya, gak boleh. Cuman dua do kamu de remah kamu de ti sate kamu de Herdi. Nah, memang selama ini bro, saya sedang membagi-bagi literatur Islam kepada kawan kawan Muslim yang minim literatur biar mereka paham dan belajar sendiri. Ya, oke. Mungkin Anda salah satunya bro. Saya kasih juga gratis buat Anda. Ini Imam Abdirrohim. Ya, bentar ya bro. Imam Abdirrohim bin Ahmad bin Al-Qodi. Gelar Al-Qodi ini bro, saya sejarah sedikit ya, saya mengedukasi Anda sedikit ya, dan kawan-kawan muslim yang lain yang belum tahu. Gelar Al-Qodi ini hanya khusus disematkan kepada orang-orang Sunni. Al-Qodi itu artinya orang yang taat terhadap hukum ketetapan. Apapun di dalam Islam dia taat, itu gelar Al-Qodi. Makanya dia mendapati gelar Al-Qodi. Buku ini ibarat makanan, sudah masak siap makan. Beliau ini sudah mengkaji semua apa yang dituliskan di dalam ini, sudah melewati proses-proses yang Anda inginkan. Entah itu. Nah sebenarnya kalau bukunya itu bagus gitu loh. Tetapi otak Ferdi inilah yang gak mampu menerima ajaran dari buku itu gitu loh. Kalau bukunya itu bagus. Sebenarnya bukunya itu bagus, lengkap dan seterusnya, siap saji, itu betul. Tetapi setiap otak manusia itu kan berbeda-beda. Bisa ada orang yang cepat menangkap dari buku itu, ada yang lemot, gitu, seperti itu ada. Misalkan saya gak boleh lah mengatakan si Herdi ini bodoh gitu loh, gak boleh. Tapi dia itu agak kurang paham dengan isi buku tersebut seperti itu. Jadi saya cuman bisa mengatakan kepada Herni ini, "Darem Bang Herdi, te sate Bang ya." Sanat, entah itu perawi, entah itu matan, entah itu asbabun nusul, entah itu asbabun wurud, sudah melewati. Karena ini dianalogikan sebagai makanan sudah siap saji, siap makan. Kalau Anda mau utak-atik lagi, oke, kita adu data, gelar data, di mana Anda, dari sumber mana Anda bisa mengatakan narasi di dalam buku ini doi. Nah, kalau bukunya itu bagus sebenarnya, bukunya bagus. Tetapi yang menerima itu yang nggak bagus, otaknya itu yang kurang bagus seperti itu. Jadi otak manusia ini pada dasarnya itu berbeda-beda. Cara menerimanya itu ada yang langsung bisa memahami, ada yang begitu lemot gitu loh. Nah ini si Herdi ini menurut saya yang mana ya? Yang lemot banget gitu mungkin ya, mungkin. Kalau bukunya itu bagus gitu loh. Jadi umat Islam sama-sama membaca kalimat itu gitu loh. Sama-sama membaca gitu loh. Tetapi kenapa si Herdi ini begitu lemot gitu loh pemikirannya. Ya mungkin lah tapi nggak boleh lah mengatakan Herdi ini bodoh, nggak boleh. Tapi saya ada kalimat yang paling lucu aja. Ada rem bang Herdi Herdi. Dua bang jate sate Herdi. Begitu cara berdiskusi akademis. Itu mendidik bro, bukan membodohi. Di garis bawahi ya. Jadi saya harap Bro Nanda sudah sekian lama Anda berdiskusi hanya modal dengan baca Ibrani, hanya modal baca Arab. Lalu Anda betata-betete mengatakan saya hebat, waduh, saya menang. Kalau
kalau untuk menang dan kalah, ambil menangnya. Saya nggak suka juga. Tujuan saya diskusi bukan untuk menang. Waktu habis. Oh, waktu habis, silakan lanjut. Oke ya. Jadi si Herdi ini ya, masalah tadi nama domir yang disebutkan ya memang dia sudah ngerti ya. Tapi satu hal saudara, memang tidak akan pernah terjawab masalah kaidah bahasa ya. Herdi di dalam bahasa Arab itu ada apa namanya itu, tadi ada domir, kemudian ada isim ya. Isim itu ada isim muzahar, isim mu'anas. Begitupun di dalam bahasa Ibrani ada muzahar, ada negeba, hampir sama. Contoh, kalau misalnya di dalam bahasa Arab saya menunjuk buku menggunakan hadza kitab, ini kan muzahar, tetapi apakah dia laki-laki? Kemudian kalau saya menunjuk jam hadhihi saatun, apakah dia laki-laki? Kan tidak. Di dalam bahasa Ibrani pun demikian, ada namanya isim musyaroh, kata tunjuk ya. Kalau misalnya untuk negeba perempuan, isim mu'anas itu pakai jod. Misalnya apa ya? Misalnya aku pakai jam, jod sa'ah, ini adalah jam, pakai jod. Kata tunjuk untuk perempuan, kan kalau saya bilang hajeh mayib, ini adalah mayib, apakah ini juga laki-laki? Nah inilah kaidah bahasa, tetapi saya tidak akan membahas itu. Saya sudah ultimatum, firman menjelma menjadi manusia Yesus ini ajaran manusia, ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Kamu bolak-balik sini sana ceramah sampai 1 jam lebih ya. Pertanyaan saya tidak ada satupun yang terjawab, saudara. Dan ada teman TikTok yang mualaf. Karena kenapa? Ya karena nonton-nonton ini menyembah manusia, saudara. Yang tidak ada dalilnya firman menjelma menjadi manusia. Ya. Kemudian yang terakhir, tadi saya bertanya kepada kamu dan kamu akan membuktikannya di mana Yesus itu kalamullah di dalam Al-Quran. Sampai mati pun kamu tidak akan pernah ada. Karena kalau kamu belajar Al-Quran harus ngerti kaidahnya. Tadi sudah saya sampaikan kalimat satu kata, saudara. Kalau kalamullah itu berkata-kata seperti yang kamu sampaikan. Kalau Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia Yesus, tentunya adalah kalamullah. Kenapa? Karena dia terus berkata secara kontinu selama 33 tahun. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa dia itu adalah kalimat. Kalimat yang di sini apa maksudnya? Tercipta dari satu kata. Makanya Allah di dalam Quran surat Al-Imran 59 mengibaratkan, yang mengimprovisasikan bahwa penciptaan Isa sama seperti Adam. Dengan dalil manapun yang kamu tunjukkan di dalam Al-Quran sangat jelas. Kalau kamu menyembah Yesus masuk neraka, saudara. Kalau kamu menyembah Tritunggal masuk neraka, saudara. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Jelas. Ya, jadi saya rasa memang tidak ada ya. Saya minta profesor lah yang harus menghadapi saya dengan tema ini, karena Herdi Benehatankum ya, ditanya apa jawab apa. Terima kasih. Ini sudah 30 menit, mungkin kita akhiri saja ya. Soalnya saya mau live sama Aristo. Yuk. Oke, saya boleh atau sudah tutup ini, bro? Halo? Ya itu Ustaz Jonathan mau pergi katanya. Diskusi itu sepakat bahwa data dan literatur yang kita pakai itu kitab suci masing-masing. Oke? Kita sudah sepakat. Jadi ketika saya membawa data dari Alkitab, lalu kamu mengkomplain, ya, saya juga bisa kok bertindak seperti itu, bro. Bisa. Saya akan membaca Quranmu. Oh, kenapa kamu bawa dari Quran? Saya tidak sepakat. Siapa yang menulis Quran? Nah, larinya kan ke bahasan yang lain. Nanti larinya uji ini siapa tentang hadis, menelusuri lagi kan siapa yang menulis, apakah ini sudah diklarifikasi atau sudah diverifikasi oleh Muhammad. Ya larinya kan ke situ. Maka diskusinya akan melebar. Coba kamu pahami, saya berbaik hati loh. Saya tidak mengatakan apa yang Anda bawa dari Quran itu saya nggak mau. Itu bukan perkataan Allah. Saya berbaik hati kepada Anda, tetapi Anda tidak menunjukkan etika itu. Saya bisa mengatakan Quran, semua Quran, bahkan semua. Tapi saya tidak dalam mode itu, bro. Kita ini sama-sama percaya, mengimani. Saya percaya Alkitab, data dari Alkitab itu ya dan amin.
Begitu juga Anda, data dari Quran ya dan amin. Saya tidak akan membahas apa yang Anda bawa dari Quran ini asalnya dari mana, enggak. Jelas-jelas dalam Alkitab ada firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Nah, si Herdi ini ketika Yonatan Nandar tadi bertanya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu adalah firman, dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan gitu. Nah, ketika Herdi mengatakan firman menjadi daging, itu sebenarnya bukan ajaran Yesus gitu. Itu ajaran manusia. Itu bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran orang lain. Ajaran orang lain. Makanya Yesus mengatakan apa? Mereka itu memujiku di mulut saja, kelakuannya mengikuti ajaran manusia. Itulah yang Yesus katakan. Nah, terbukti bahwa di sini si Herdi ini cuman mengikuti ajaran manusia, mulutnya aja yang memuji Yesus, seperti itulah. Yuk Nick lanjut. Gak boleh ya, gak boleh mengatakan bodoh ya, gak boleh. Cuman saya punya istilah lucu-lucuan aja. Bang, jadi Herdi, buat tisat bang jadi Herdi. Karena itu juga di dalam nubuatannya Imamat 12 dikatakan di sana bahwa Elohim akan diam di tengah-tengah Israel. Jadi bukan sesuatu yang lumrah. Nah, masalahnya Anda ini tidak menerima data saya, itu yang repot. Lalu saya dituntut untuk menerima data Anda. Herdi, kalau memang itu bukan ajaran Yesus, artinya Yesus tidak pernah mengajarkan manusia Yesus itu adalah firman itu sendiri, dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu dari mana Anda mengikuti siapa gitu? Anda ini mengikuti siapa? Orang lain. Mulutnya aja yang memuji Yesus, kelakuannya mengikuti orang lain. Ini kan namanya Anda ini menyimpang dari ajaran Yesus, si Herdi. Aduh, bu abu kamu tuh di rem bang jadi di sate kamu itu Itu yang tidak imbang diskusi kita, bro. Anda bawa lari kepada Adam. Adam beda. Adam itu debu tanah. Isa itu ruh. Ya, Isa itu ruh yang ditiupkan oleh Jibril ke dalam vagina Maria. Ya. Aduh, ya ampun. Dari bahasanya aja Ferdi ini sudah kotor katanya. Yesus ini ditiupkan ruh katanya ke dalam vaginanya Maria, seperti itu. Jadi Yesusnya, Tuhannya Ferdi ini ditiupkan ruh ke dalam vaginanya Maria. Naudzubillah, bahasanya seperti itu. Aduh. Herdi, kamu ini gak punya etika. Nah, sebenarnya gini ya, penciptaan Nabi Isa dengan penciptaan Adam itu dalam masalah penciptaan itu sama dengan kalimat kun, jadilah fayakunu, maka jadi. Jadi bukan prosesnya yang ininya, bukan prosesnya, penciptaannya sama. Buatnya sama gitu loh. Seperti itu cara buatnya, itu cara menciptakannya itu sama gitu loh. Inilah yang menurut saya si Herdi ini gak paham di sini ya, mungkin agak lemot gitu loh. Bu abu dan kamu itu Herdi aduh, bu abu sati kamu ini Beda. Lalu di mana samanya? Kun fayakun ya sama. Isa 9 bulan lahir. Adam 200 tahun belum jadi. Lalu samanya di mana? Adam dari tanah, Isa dari ruh. Maksudnya sama? Saya bingung dengan Anda. Ini kawan-kawan muslim ya, tolong diupdate sedikit cara berdiskusinya, bro. Aduh, ya apa sih? Dari ruh itu cuman ditiupkan, bukan berarti begini ya. Yesus ini sebenarnya dari intisari tanah juga gitu loh.
Karena apa? Karena Maria itu juga dari tanah awalnya, dari Adam proses, intisari tanah. Makanya ada istilah sekarang, kamu ini dari tanah akan kembali ke tanah seperti itu. Nah, Herdi ini juga sebenarnya itu dari tanah gitu loh. Intisari tanah sebenarnya. Cuman melalui proses hubungan bapak dan ibunya, proses hubungan seksual gitu. Sebenarnya bapak dan ibunya itu sama-sama apa? Mengandung unsur tanah seperti itu. Begitu juga Maria ketika ada di dalam ketika Yesus ada di dalam rahim Maria itu adalah disusui, otomatis darah Maria ini mengalir pada diri Yesus seperti itu. Jadi darahnya Adam yang dulu, yang darahnya Adam itu mengalir kepada darahnya Yesus seperti itu. Aduh, Herdi kok lemot banget sih. Ya apa kamu, Her? Waduh, kamu itu deh di sakti kamu, Her. Ya, saya harap ya, saya sangat berharap semua materi-materi yang dibawa tolong didasari dari literatur, jangan asumsi. Karena Anda beragama Islam yang ada data, yang ada literatur. Kecuali Anda beragama asumsi. Karena asumsi itu tanpa literatur. Ya, kecuali Bro Nandar ini beragama asumsi. Oke, Pak. Kalau beragama asumsi, saya mau mendebat apa? Asumsi nggak ada literatur. Oke, waktu habis. Oke, saya tampilkan terakhir ya, saudara. Nah, kita lihat Quran surat As-Sajdah. Ya, teman-teman, di dalam konsepsi Islam, yang ruh Allah itu bukan hanya Yesus, bukan hanya Adam, tetapi kita semua. Sebagaimana firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Coba perhatikan kalimat ruhi ya. Kalimat ruhi perhatikan, kemudian terjemahnya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi saya dan Anda bisa hidup adalah karena ada roh Allah di dalam diri kita. Tetapi apakah saya Allah? Kan tidak. Kemudian saudara, Herdi memang pandai berkelit dan selalu membantah literasi dan referensi yang saya sampaikan ya. Saya akan bertanya, di mana Yesus mengajarkan firman menjelma menjadi manusia Yesus? Kalau Yesus mengajarkan dia telah menerima firman sebagaimana di dalam kamus Alkitab halaman 376 ada. Kalau Yesus Nabi ada. Nah, perhatikan ini. Si Herdi ngutip karangan. Lihat nih karangan Yohanes ya. Si Yohanes bukan murid Yesus ini. Coba perhatikan ini saudara. Di dalam Yohanes 21 ayat ke-24. Si Yohanes nih pengarang menutup kitabnya dengan mengatakan, dialah Yohanes 20. Yohanes 20:21 ya. Sorry tadi ke Oke ya. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Tuh, si Yohanes tahu bahwa dia itu hanya mendengar lalu menuliskannya, sedangkan yang utama dialah murid, yaitu Yohanes murid Yesus. Tetapi yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes yang lain, karena pada saat itu nama Yohanes teramat banyak. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus, ada Yohanes yang nulis kitab Injil. Pertanyaan saya adalah, kita lebih percaya Yesus atau pengarang Injil yang bukan murid Yesus? Dan terakhir saudara, saya bertanya tadi dengan ulasan, dengan dalil yang seabrek-abrek itu dikatakan tidak berdalil, dikatakan berasumsi. Sedangkan dia mengatakan bahwa Yesus adalah kalamullah. Saya bertanya, bahkan saya jamin saya akan dibaptis di gereja manapun kalau ada di dalam Al-Quran Yesus adalah kalamullah. Tidak ada saudara. Tetapi yang ada adalah Yesus kalimatnya. Percaya saya saudara, karena sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 59. Yesus itu kalimatnya. Kalimat apa? Kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Ya, heye, fehaya dalam bahasa Ibrani, fil amr. Kalau dalam bahasa Ibrani itu sifui. Kalau dalam bahasa Arab, fil amr, kata perintah.
Yesus itu tercipta dari kata perintah kun, jadi jadilah dia, bukan firman menjelma menjadi manusia sekarang. Kalau waktu habis, oke, terima kasih ya. Saya haturkan terima kasih kepada pihak yang memfasilitasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tingkah laku saya dan apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung, kata-kata saya ada yang salah. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, adapun kehilapan, kesalahan itu adalah murni dari Evangelis Yonatan Andar. Terima kasih Unilipa, terima kasih MMCI yang Nah, terima kasih Bang Nandar. Betul-betul terima kasih. Luar biasa ini. Luar biasa penjelasan Bang Nandar. Ya, saya mau lanjut ke YouTube ya. Terima kasih. Ini pengalaman pertama saya debat di YouTube ya. Baru kali pertama. Bye-bye. Oke. Yohanes yang dilihat Yesus itu ketika dia menampakkan diri kepada pewarta Yohanes di dalam Pulau Patmos itu dikatakan bahwa aku melihat ya, seekor domba, anak domba disembelih katanya. Nah, itu Yesus yang dilihat atau domba betulan atau itu firman? Kan Yesus sudah kembali nih, sudah kembali ke surga katanya ya, menurut ajaran mitologi. Ya, yang tadi itu kembali naik ke atas surga katanya. Nah, sekarang ketika dia kembali ke surga, dia bentukan firman atau dalam bentukan kambing, domba, binatang. Silakan. Kabur semua bang, nggak ada yang mau menjawab, nggak ada yang bisa menjawab. Tapi di chatting kayaknya udah kabur deh, ngomong mulu. Gimana dong? Udah kabur kayaknya bang. Baru mau diajarin, gak bisa Yesus itu adalah firman, gak bisa. Itu Nebu Ali itu punya juga itu Nebu Ali. Apa pembuktiannya gak bisa? Di dalam Kejadian, kitabnya orang Kristen itu dikatakan kitabnya orang Yahudi, berfirmanlah Tuhan. Artinya kalau Tuhan mengatakan berfirman, artinya dia berkata. Nah, kalau dikatakan kemudian alat yang digunakan oleh Allah di dalam kitabnya orang Yahudi, alat yang ada pada dirinya, sifat yang ada pada dirinya, yaitu berfirman, menjadi manusia, artinya bahwa kemampuan Allah berfirman itu sudah berubah posisi menjadi makhluk, menjadi firman. Tapi apakah begitu faktanya? Kan tidak. Bisa kita lihat di dalam pengajaran kitabnya teman-teman Kristen itu sendiri. Jadi lucu kemudian kalau Herdi ini selalu mengada-gada. Yohanes 12, nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Terus sebagai firman, mana dia di situ? Mana esensi dia sebagai firman? Kok dia nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu satu. Kedua, dikatakan bahwa dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berarti Yesus ini bukan firman karena dia masih menerima firman. Atau bisa diartikan aku menyampaikan sebagaimana yang di-Yesuskan oleh Bapa kepadaku. Bisa gitu? Gak bisa. Nah, kemudian di dalam Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, apakah kemudian firman yang ada pada diri Allah itu, yang dikatakan di sini keluar dari mulutnya, ya, itu berupa manusia? Apakah Yesus itu keluar dari mulut Tuhan? Kan tidak. Yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah perkataan, perintah. Itu yang datang kepada Maria di dalam Lukas 1, Matius 1. Ya, bahwa aku menginginkan engkau hamil. Nah, itu firmannya. Jadi bukan firman Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah, menurut kalian harus Anda imani, firman itu adalah anak domba. Firman
kami enggak. Isa itu adalah manusia suci, bukan binatang. Tapi konsep kalian, Yesus itu adalah binatang. Itu harus Anda pahami itu. Lalu kemudian Mazmur 33 nomor 9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Jika dia memerintahkan maka semuanya ada. Kun fayakun. Ya, itu baru benar. Jadi ketika Tuhan menginginkan Maria hamil dan melahirkan seorang manusia, kun fayakun yang berlaku itu. Ini yang perlu dipahami oleh saudara Hedwig dan kawan-kawan. Jadi berhenti mengatakan Yesus itu firman. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah anak domba yang kalian nobatkan kepada dia. Roma 1 nomor 3, Yesus itu berasal bukan dari firman, tapi Yesus berasal dari Bani Daud atau sperma Daud. Berhenti membodoh-bodohi orang dengan mengatakan Yesus itu adalah firman. Yang benar, Yesus berasal dari firman, itu betul. Yesus berasal dari kehendak Tuhan, itu betul. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi berhenti mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah makhluk manusia yang berasal dari firman Tuhan. Nah, itu baru benar. Itu. Jadi berhenti jadi dajjal. Dajjal itu ketika ada data dalil sudah nyata diperlihatkan, masih juga diselisih ayatnya. Diajak bertengkar ayatnya sendiri. Makanya RD itu nggak mau kemudian dia membahas ini karena dia akan ketabok dengan Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat. Nah tuh, apa yang kau lihat? Yesus di situ yang dilihat. Yesus bentukannya apa di situ? Ayo anak-anak, apakah di Wahyu 5 ketika dituliskan penulis pewarta buku Wahyu ini, apakah yang dilihat di situ perkataan firman? Tidak. Yang dilihat ketika Yesus terangkat kembali ke langit, menurut ajaran mitologi adalah Yesus dilihat oleh pewarta Wahyu berupa seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu siapa? Yesus. Di situ dikatakan bertanduk 7, bermata 7. Nah ayo, siapa yang dinobatkan sebagai anak domba? Yesus. Berarti Yesus dikatakan di sini menurut penglihatan pewarta Wahyu, Yesus dalam bentukan domba itu seperti disembelih. Yesusnya bertanduk 7 dan bermata 7. Aduh, kacau. Nah, habis itu dia nipu. Yesus itu adalah firman. Lihat di dalam Al-Quran. Baca Quran aja nggak bisa. Masuk bahas Al-Quran. Jadi saya simpulkan yang terakhir, bahwa menurut pemahaman daripada pewarta kitab Wahyu tertera di bab 5 nomor 6, Yesus yang adalah anak domba dilihat dalam wujud yang asli, yaitu domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini siapa? Ini adalah anak Maria yang dilihat oleh pewarta. Jadi Yesus itu dikatakan tadinya adalah firman, kemudian nusul menjadi manusia, lalu mati, lalu kembali kepada Tuhan, kembali kepada asalnya. Ternyata ketika dia kembali bukan dalam bentuk firman, tapi dalam bentuk binatang anak domba, bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, silakan Anda pikirkan itu. Tuhan apaan yang model kayak? Ya, sekira itu sebagai tambahan. Ternyata Kristennya pada lari semua. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditambah. Nah, begitulah tadi paparan dari Evangelis Yonatan Nandar dan juga Ustadz Zuma atau Bang Zuma. Sungguh luar biasa pemaparan dari mereka berdua ya. Namun lagi-lagi si Herdi ini sebenarnya tidak mau berdialog dengan Zuma, sehingga dia itu lari terbirit-birit. Waduh, Bang, jadi Ferdi tisakti aja kamu itu Ferdi. Ya, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai orang yang mendukung channel dakwah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dan yang terpenting adalah
mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surganya Allah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pantai Jodoh